POV Bayu. Banyak sekali hal luar biasa terjadi di hidupku belakangan ini. Ya, pokoknya banyaklah. Mulai dari pertemuanku dengan Dokter Mirsa yang saat itu tanpa disangka-sangka dan terjadilah. Lalu hadir sosok Mbak Eva yang tanpa diduga masuk begitu saja. Meski prosesnya tak mudah, tapi kini semua berjalan tanpa hambatan berarti. Ya, kedua dengan Mbak Eva beberapa waktu lalu membuat kembali berpikir perihal perjalanan hidupku. Harus diakui, selama hidup aku seperti mendapatkan kemudahan dalam berhubungan dengan seorang wanita. Dari mulai Arumi saat SMA dulu, lalu Bu Ningsi, kemudian ada Dokter Mirsa dan Mbak Eva. Belum beberapa wanita lain yang sempat singgah di hidupku, sekedar saling goda hingga berbagi banyak hal. Tapi ada satu orang yang belum kuceritakan. Ia adalah Intan Maharani, wanita berusia 28 tahun, istriku selama 3 tahun ini. Wanita cantik, mandiri, juga penuh kasih sayang. Aku selalu berterima kasih bahwa perjalanan hidup mempertemukanku dengannya. Pertemuan itu terjadi saat aku sedang luntang-lantung kehilangan semangat hidup. Kuliahku memasuki tahun-tahun terakhir sebelum surat peringatan DO keluar. Aku jadinya sedang malas sekali melakukan apapun. Pekerjaan tentu saja tidak punya, uang apalagi pastinya pas-pasan. Pokoknya tak jelas lah intinya. Sudah hampir 1 tahun sejak kisah asmaraku berakhir dengan menyedihkan. Aku ditinggalkan oleh wanita yang benar-benar kuharapkan. Kalau proses meninggalkan berlangsung sewajarnya, mungkin aku tak akan sejatuh itu. Wanita itu, Sarah namanya, memilih orang yang saat itu paling kupercaya, yaitu kakak kandungku sendiri. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi aku menyaksikan di depan mata kepala sendiri mereka sedang berdua di rumah orang tuaku pula. Seketika hatiku hancur berantakan. Sarah berusaha memberikan penjelasan, tapi aku tidak peduli. Kakakku berusaha menghubungiku berkali-kali setelahnya, karena sikapku masih sama saja. Aku lalu memutuskan pergi dari rumah saat itu juga. Tak pernah kembali hingga saat ini. Pasalnya, beberapa waktu setelahnya aku tahu fakta yang membuatku makin selewengan. Orang tuaku tahu hubungan mereka. Katanya, mereka akan membantu kakakku untuk menjelaskan hubungan itu pada waktunya. Kalau bukan selewengan, apa itu namanya? Gila kan? Setelahnya, hidupku sudah tentu tak arah. Aku menyendiri, tidak coba menghibur diri sama sekali. Aku malas makin menghajar hati dan pikiranku dengan kesakitan itu berulang kali. Aku menghilang dari lingkunganku. Aku tak kelihatan di kampus. Tak ada yang kurespon ketika mencari dan menghubungiku. Aku pindah tempat tinggal. Pindah kota malah untuk sementara. Entahlah, setiap tempat di kota itu selalu mengingatkanku pada semua hal yang telah membuatku hidupku hancur. Untung saja aku tak sempat kepikiran untuk melakukan aneh-aneh. Entah kenapa, aku tak tahu bagaimana aku bertahan hidup sampai hampir setahun itu. Aku masih punya simpanan dari hasil kerja kerasku, kerja lepasku selama ini. Juga beberapa kali ketika otak warasku, aku mengerjakan sesuatu yang kudapatkan random dari situs pencarian kerja lepas. Begitulah aku menjalani hidup yang entah mau disebut apa namanya. Aku memang bertemu orang-orang baru yang kemudian sedikit membuatku agak waras. Aku menghabiskan hidup di sana selama hampir setahun itu. Sampai pada suatu saat, aku baru saja selesai memotret di sebuah acara pernikahan. Setelah beres-beres dan berpamitan dengan rekan kerja lainnya, aku bergegas pulang. Tubuhku rasanya lelah sekali.
Di tempat aku memarkir sepeda, aku menemukan seorang wanita yang sedang menangis. Ia masih memakai pakaian pesta, mungkin salah satu undangan di acara pernikahan itu. Kondisi sudah sepi dan itu malam hari. Acara memang selesai pukul 9 malam. Ini mungkin pukul 10 malam saat ini. Aku bingung harus bagaimana menghadapi wanita itu. Ia berada persis di samping motorku. "Permisi, ada yang bisa saya bantu, Mbak?" Aku menyapa wanita itu sekenanya saja. "Maaf Mas, tidak ada. Saya sedang menunggu jemputan." Ia membalas dengan masih sesenggukan. Aku tidak segera beranjak, malah memutuskan untuk duduk di sampingnya. Tanpa berbicara sepatah kata pun, ia masih menunduk. Suara sesenggukan masih terdengar. Aku juga masih diam, mengamati sekeliling yang sudah sepi, juga langit malam hari itu yang cukup cerah. Kondisi itu berlangsung mungkin sekitar 10 menit lamanya. Sebelum akhirnya wanita itu sadar aku tak kemana-mana, malah duduk di sampingnya. "Mas, kok masih di sini?" Lalu ia bertanya kepadaku. "Saya hanya mau membuktikan, Mbak. Mbak memang bukan makhluk halus," jawabku bercanda. Ia tersenyum. Akhirnya, wanita itu kemudian menghapus sisa-sisa air mata di wajahnya. Cantik juga, pikirku. Tapi aku masih penasaran kenapa dengan wanita ini. Siapa pula yang tega meninggalkan wanita begini sendirian seusai pesta pernikahan dan malam-malam lagi? "Mas nggak takut kalau ternyata saya orang yang jahat?" Ia bertanya setelah memastikan aku benar-benar manusia. "Saya biasanya lebih takut sama orang gila sih, Mbak," jawabku lalu memasang senyum Pepsodent. Ia malah tertawa, senang sekali rasanya berhasil membuatnya lupa akan tangisnya tadi. Yang terjadi kemudian adalah percakapan tak penting dan candaan. Aku sengaja tak bertanya kenapa, itu hanya akan membuatnya kembali dirundung kesedihan. Kata temanku dulu, cara menghibur seseorang paling baik adalah mengajaknya membicarakan hal lain dan mengajaknya tertawa. Aku merasa sedikit berhasil. Jemputannya jadi datang atau mau saya antar saja? Tanyaku menawarkan.